Biasanya orang soleh itu artinya sudah mulai bersih dan akhlak budi pekertinya sudah mulai luhur, sudah terposliro, sudah pengertian ya, dimana kebersihan kolbu ini adalah kunci menjadi orang soleh. Jadi orang soleh itu harus kolbunya bening. Kalau ada orang yang selalu mengumpat-umpat ya, itu kan menunjukkan hatinya belum bening, belum jernih. Itu bukan orang soleh namanya. Berarti harus bebas dari penyakit hati seperti iri hati, kebencian, dan penyakit hati lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani, rezekinya lancar semua, jasmaninya disehatkan, lakukan amalan-amalan tambahan, dan semua penyakit-penyakitnya diangkat. Baiklah, langsung saja kita membahas topik berikutnya, yakni apa? Tombok hati yang ketiga ya, apakah itu berkumpul dengan orang soleh ya? Apa yang disebut berkumpul dengan orang soleh itu adalah seperti kita ketahui ya, sering kita lakukan itu adalah tadabur, tafakur wa tadabur ya. Seperti kita bahas yang sebelumnya kemarin ya, dalam lagu Tombok Hati, dari lagu dari warisan Wali Songo ya, yang dianggap ada muatan ruhaniahnya, maknanya dalam, terutama dalam konteks perjalanan para sufi, para saleh, juang suluk ya teman-teman semuanya ya. 5 perkara tersebut yang kemarin sudah kita bahas 2, yakni yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran lewat zikir waqiah. Yang kedua adalah rajin melakukan sholat malam lewat sholat hajat, mandi tobat, amalia mandi tobat. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Besok dan lusa kita bahas berbanyak puasa dan zikir malam ya. Secara keseluruhan 5 langkah ini adalah sarana prasarana untuk menghubungkan kita ke dalam perjalanan ruhaniyah, fafiru ilallah, berlari mendekat menuju Allah ya, agar mendapatkan petunjuk-petunjuk dari para senior-senior, para sufi, dan pencerahan kolbu lebih cerah, lebih terang, lebih bening ya, serta memberikan ekspresi yang berbeda ya, tentang kerinduan, rasa cinta, memupuk rasa cinta. Baiklah, langsung kita mulai pembahasan perkara nomor 3, yakni berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti biasanya, bab 1, bab pembuka adalah dalil-dalil pembahasannya. Ini dalil-dalil tentang berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh itu apa ya. Ya, berkumpul dengan orang soleh dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan contoh-contoh oleh para sufi terdahulu adalah, contoh-contohnya sangat dianjurkan ya, ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ruhaniyah, level up, bahasa kerennya gitu ya, menjadi naik lebih tinggi lagi ya. Ini dapat membantu untuk berusaha terus fafiru ilallah dalam aktivitas sehari-hari ya. Dalil yang pertama adalah
Quran surat Al-Furqan ayat 27 dan sampai 29 yang berbunyi, celakalah aku, alangkah baiknya sekiranya aku tidak menjadi si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku. Nah, ini ayatnya panjang, saya ambil yang berhubungan dengan ini bab orang-orang soleh saja. Jadi penjelasannya ayat ini Al-Furqan ayat 27 sampai 29 ini adalah manusia itu bisa terseret ke area positif atau negatif tergantung teman kumpulannya. Jadi terseret oleh sahabat karib biasanya begitu ya. Jadi biasanya sahabat karib itu saling curhat ya, padahal ya sama-sama melencengnya. Makanya harus curhatnya lebih banyak orang lagi dalam suatu majelis supaya ada penetral, apalagi dalam majelis ilmu yang dijaga para aulia. Apalagi dalam majelis ilmu yang dijaga para aulia dan para pasukan cahaya, itu aman kalau dalam majelis ilmu ya. Tapi kalau di warung kopi itu tidak aman, itu banyak penyusup yang ikut nimbrung, memelencengkan data, gitu bahasa kerennya ya. Jadi kita lanjut lagi. Yang kedua adalah dalil dari Quran surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Jadi penjelasannya di sini ayat At-Taubah 1 ini adalah penjelasan orang yang soleh itu akan tolong menolong sesamanya ya. Jadi kalau Anda gak kumpul orang yang soleh ya, yang pertama jarang mendapatkan ilmu pengalaman bagi yang sudah senior. Yang kedua, kalau curhat tidak paham karena tidak satu frekuensi, jadi nanti bisa timbul gesekan kalau tidak sama-sama soleh. Jadi itu intinya. Pasti banyak lagi beberapa nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Nah, maksudnya ini penjelasannya hadis ini adalah teman itu bisa, kalau temannya minyak wangi, jual minyak wangi ya bisa membuat wangi temannya. Nah kalau temannya itu pandai besi yang biasa ngelas-ngelas, ya bisa terbakar juga temannya, kena cipratan. Itu maksudnya. Ini adalah perumpamaan peribahasa gitu ya. Jadi pandai-pandailah kita memilih teman yang seperjalanan supaya menghindari gesekan-gesekan yang lebih tajam, lebih jauh jaraknya karena beda bidang gitu ya, beda tujuan, beda arah. Semoga paham. Ini hadis berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ya, ini yang berbunyi, orang soleh adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain yang selamat dari tangan dan lisannya. Nah, ini penjelasannya hadis ini adalah
Maksudnya kalau kumpul orang soleh itu bisa mendapat manfaat dunia dan akhirat. Dari tangannya dan dari lisannya itu mendapat manfaat, mendapat pencerahan, mendapat pemahaman, mendapat bantuan, semangat, walaupun bukan uang, kadang-kadang juga uang dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Semoga dalil-dalil yang saya sampaikan ini bisa sudah membuat dasar pembahasan kita, yang sudah ada dasarnya bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh itu penting ya, supaya kita tercerahkan. Selanjutnya kita masuk bab kedua, yakni definisi ya dari topik pemahaman, yakni definisi orang soleh itu yang bagaimana. Nah, menurut para sufi, kumpulan orang soleh itu adalah kumpulan individu yang memiliki aktivitas menuju keseimbangan antara ketulusan batin, kepatuhan syariat, dan pengembangan ruhania yang lebih mendalam. Jadi itu ya, maksudnya itu orang-orang tulus batinnya. Tulus itu murni, biasanya murni itu orang soleh itu ya menujunya hanya Allah saja, itu murni, itu tulus, ikhlas, hanya karena Allah saja, itu namanya tulus. Jadi kalau ada orang saya ini tulus, ya itu harus karena Allah saja. Kalau bukan karena Allah masih belum tulus namanya. Maksudnya itu. Yang kedua adalah patuh sama syariat. Jadi karena ada orang soleh ya, ada orang soleh tapi syariatnya tidak dijaga, sholatnya enggak, terus kemudian puasa zakatnya enggak, itu belum masuk orang soleh. Jadi gitu ya. Yang ketiga itu syaratnya adalah orang soleh itu mengembangkan, terus meningkatkan ruhaninya, terus menjadi lebih dalam, ke dalam sini ya, supaya level makom derajatnya naik, tingkatan langitnya, maksudnya itu ya. Jadi mereka orang soleh ini adalah mempunyai contoh hidup, yakni seorang guru mursyid yang bersanad. Pasti seperti itu, karena tidak ada yang cukup bisa soleh, mesti ada yang mengajari, yang sudah melewati jalan, yang menunjuk, membimbing ya, yang bisa menunjukkan dengan jelas bagaimana iman dan amal itu saling terhubung ya, dan bagaimana hidup dapat dijalani dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Maksudnya dalam aktivitasnya, kesadaran, sadar itu seperti kemarin yang kita bahas, sadar itu ingat, ingat itu ingat, zikrullah itu ingat. Jadi kalau Anda lalai, lupa, itu namanya tidak sadar, kesadarannya rendah. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan, berikut ini adalah beberapa definisi orang-orang soleh. Yang pertama, 2A, kesadaran ruhaninya itu tinggi dan selalu berusaha lebih dekat dengan Allah. Nah, itu cirinya orang soleh ya. Ini melibatkan penghayatan yang lebih mendalam terhadap kehadiran Allah dalam setiap aktivitasnya, menyadari bahwa setiap tindakan itu tangan, pikiran, itu akal ya, dan perasaan hati harus selalu selaras dengan kehendak Allah. Makanya ada dzikirhu ya, qalbu, akal, dan jasad. Itu semoga paham. Selanjutnya yang 2B,
kebersihan hati dan akhlak budi pekertinya itu luhur. Nah, biasanya orang soleh itu artinya sudah mulai bersih dan akhlak budi pekertinya sudah mulai luhur, sudah tepos liro, sudah pengertian ya, dimana kebersihan kolbu ini atau namanya tazkiyah adalah kunci menjadi orang soleh. Jadi orang soleh itu harus kolbunya bening. Kalau ada orang yang selalu mengumpat-umpat ya, itu kan menunjukkan hatinya belum bening, belum jernih. Itu bukan orang soleh namanya, walaupun orangnya populer seperti di medsos itu yang lagi rame. Ini berarti harus bebas dari penyakit hati seperti kesombongan, iri hati, kebencian, dan penyakit hati lainnya. Jadi orang soleh itu harus memiliki akhlak yang baik, penuh dengan sifat-sifat mulia seperti keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang. Terus selanjutnya 2C, kehidupannya itu konsisten dengan ajaran syariat dan hakikat. Konsisten itu istiqomah, menyambung, kontinu. Karena apa? Karena orang soleh itu juga harus menjalankan perintah syariat Islam dengan istiqomah, tidak hanya ritual ibadah hakikat saja, tapi juga interaksi sehari-hari dengan orang lain. Hablum minan nas, selain hablum minallah ya. Kalau orang ibadah terus tapi hubungannya dengan masyarakat itu jelek, nah, itu bukan orang soleh, belum luhur akal budi pekertinya. Jadi ya, selain harus mentaati hukum Allah dan mengerjakan sunnah Rasul, jadi harus berinteraksi dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Selanjutnya 2D, yakni kehidupannya tidak terikat duniawi ya. Karena ciri orang soleh itu tidak terikat secara berlebihan dengan duniawi dan dunia materi. Jadi memiliki sifat yang atau sikap zuhud ya, tidak terikat dengan dunia. Jadi lebih fokus pada pencapaian ruhania. Jadi mencari kebahagiaan abadi di akhirat kelak ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada hari sekarang saat ini ya. Ini berarti ada atau tidak adanya harta, kekuasaan atau status dunia lainnya tidak akan menghalangi orang soleh dari jalan ruhani. Jadi itu tetap konsisten, maksudnya begitu. Kemudian yang 2E, yang kelima adalah ciri khasnya orang soleh itu punya kemampuan tabligh atau menyampaikan ya, untuk menginspirasi dan membimbing orang lain secara positif. Jadi inspirasinya itu bisa menyalahkan semangat orang lain, maksudnya begitu ya. Baik melalui contoh-contoh hidup mereka maupun melalui bimbingan dan saling memberi nasihat, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Terus menjadi teladan dalam keimanan dan kebaikan serta berusaha untuk memandu teman-teman sekitarnya menuju jalan yang benar. Jadi saling menyemangati. Yang berikutnya 2F. Ciri berikutnya adalah penerimaan dan ketaatan kepada 6 rukun iman ya. Di antaranya takdir Allah. Jadi orang soleh itu menerima takdir Allah dengan tulus, ikhlas, ridho. Ditakdirkan jadi apa, dilakukan dengan sukacita, dengan bahagia, menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya
penuh kesabaran dan tawakal. Tergantungnya hanya kepada Allah semata. Ya, percaya bahwa setiap peristiwa itu memiliki hikmah dan pelajaran. Itu dari Allah semua kejadian itu. Maksudnya begitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah 2G ya. Apa itu? Ciri orang soleh itu terus menerus mencari pencarian jati diri untuk meningkatkan level ruhaniannya ya, atau selalu memperbaiki ibadah atau dinamakan ihsan. Terus selalu merasa kurang ibadahku apalagi ya, ternyata dicek lagi. Semakin diperbaiki, semakin diperbagus. Tidak puas dengan status quo, tidak puas biarin gini-gini aja tidak apa-apa. Iya, tidak begitu juga. Jadi harus terus selalu mengecek diri itu ya, bukan orang lain. Cek diri sendiri, apa saya ini kurangnya. Tidak mungkin tidak ada kurangnya, pasti kita perbaiki terus setiap hari, sehingga hubungan orang-orang soleh dengan Allah ini semakin intens, semakin lebih dekat lagi, naik ke level berikutnya. Karena selalu berusaha memperbaiki diri, selalu belajar, selalu tumbuh dalam iman dan kebaikan. Nah, begitu. Jadi itu yang definisi orang-orang soleh. Makanya banyak plusnya daripada minusnya, sehingga kita patut mencontoh. Selain mencontoh Kanjeng Nabi, kita juga mencontoh cara-caranya. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, itu kita sharing sesama teman seperjalanan. Selanjutnya adalah bab ketiga, yakni topik pemahaman ya. Energi orang soleh itu akan memancar ke sekitar dari energi ya. Terutama ketika sering berkumpul sesama teman seperjalanan satu frekuensi di suatu majelis ilmu. Itu energi orang-orang soleh yang paham itu punya energi yang dipancarkan. Bahasa kerennya di pasport, untuk membersihkan area sekitar. Misalkan radius 10 meter, radius 20 meter, seperti itu ya. Energi ini dipancarkan, memancar energinya, jadi sekitar itu merasakan pembersihan atau healing ruhaninya, seperti itulah. Karena orang soleh itu makom derajat pemahaman tertentu, itu mempunyai password tadi atau perintah pada para kodam malaikat atau kodam-kodam jin muslim itu ya, untuk membersihkan area sekitar di mana dia berada. Jadi menetralisir aura negatif dan energi buruk dari kelompok gaib fasik yang membuat ulah, biasanya sering membuat ulah seperti itu. Makanya langsung di passwordnya, apalagi passwordnya kalau passwordnya sampai hari kiamat, makanya seperti itu. Contoh saja ini ya, tidak perlu diperdebatkan, semuanya punya pemahaman masing-masing. Jadi contoh ini saya contohkan ya, ketika Anda ikut mengaji berjamaah dalam sebuah majelis zikir, maka password orang soleh akan membuat Anda merasa nyaman, merasa tenang. Analoginya seperti minum di saat haus dahaga ya. Biasanya yang jarang ke majelis itu, kalau begitu ke majelis langsung dia seperti healing gitu. Nah ya itu ada hubungannya gitu loh ya. Atau di saat
lapar, perut melanda, maka seperti menemukan makanan. Seperti itulah pokoknya kesejukan dari energi positif yang memancar bersama-sama. Kalau orang solehnya satu, kalau 2, 3, 4, 5, kalau banyak. Nah, makanya majelis ilmu itu tempat berkumpulnya orang-orang positif, maka terus memancarkan energi yang positif. Maksudnya seperti itu ya. Makanya disarankan sering melakukan memperbanyak zikir, uzlah, menyepi, qolwat, memperbanyak wirid. Bahasa zikir itu bahasa umumnya ya, itu sebenarnya wirid ya. Zikir itu kalau bahasa Toregot kan mengingat terus. Zikir itu mengingat Allah terus dengan lafaz itu. Tapi bahasa umumnya zikir itu gini, wirid ya. Semoga paham lah maksudnya seperti itu. Nah, ini contoh lagi, saya pada satu waktu ya, kemarin siang yang lalu itu ketika saya di jalan naik motor, itu ada kejadian sebuah mobilnya orang itu mogok, tidak bisa jalan ya, didorong orang yang polantas itu nggak bisa, bukan polantas, mester cepek itu loh ya, nggak bisa. Akhirnya saya tergerak, berhenti, saya pinggirkan motor, saya ikut mendorong mobil itu. Namun ketika saya dorong, mulai menempelkan tangan saya di mobil itu ya, itu seketika kok ada energi negatif yang semacam pergi gitu loh, kilatan yang kabur gitu loh. Dan belum saya dorong, mobilnya sudah menyala gitu loh. Jadi dicoba-coba dan ya ini kebetulan, tapi saya pikir tidak ada yang kebetulan, semuanya itu atas izin Allah semuanya. Jadi bisa nyala, tidak perlu disusah-susah dorong, akhirnya menyala. Padahal sebelumnya bermenit-menit nyala sampai bikin macet. Jadi seperti itu. Ternyata saya punya gambaran ya, di benak itu, di mesinnya itu penuh dengan makhluk-makhluk gaib fasik yang mengganggu kinerja mobilnya ini. Allahu a'lam bishawab. Ini hanya cerita ini, pinggir jalan saja, boleh dipercaya boleh tidak. Jadi mendadak kabur itu yang ada di ini energi. Jadi ketika saya datangi dan saya dorong itu, energinya itu membersihkan yang ada di, maksudnya gitu loh. Padahal saya cuma lafaz saja sambil mendorong itu. Lafaz itu kan harus 24 jam ya, dan saya kan rajin lafaznya, itu lebih rajin lah ya, daripada dulu ya. Jadi lebih rajin. Jadi ketika saya bantu dorong itu langsung otomatis mobilnya menyala lagi. Itu hanya contoh saja ya. Jadi contoh berikutnya ya, dulu ketika saya pertama kali sowan nyai itu ya, saya seperti merasakan healing tubuh saya itu. Di sini ada pusing yang tak tertahankan, dan tapi kayak disikat gitu, kayak dibersihkan pusingnya. Ini ketika dulu waktu pertama kali sowan itu, padahal sudah mandi, sudah tongkrak, sudah tapi masih ada yang di dalam itu dibersihkan sama beliau. Itu berada di dekat yai waktu sowan di satu ruangan itu. Jadi seperti itu, ada energi. Energi positif harus sering ketemu, energi positif sehingga saling menyemangati, maksudnya seperti itu. Itulah contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian kita masuk bab berikutnya, yakni solusi praktis bab 4 ya. Jadi berkumpul sama orang soleh itu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas ruhaniyah dan level keimanan kita ya. Jadi berikut ini beberapa solusi praktis ya. 4A. Jadi kita usahakan bergabung dengan
komunitas atau majelis dzikir, kelompok pengajian ruhania di sekitar kita. Tentu saja aliran yang bersanad, yang tersambung ke Rasulullah, bukan yang mengaku-ngaku tersambung, bukan. Ini dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan perilaku yang soleh. Ini mendorong kita untuk ikut menjadi soleh. Nah, ini solusi yang pertama, cari majelis dzikir terdekat. Kemudian yang 4B, ini kalau awal-awal ya, carilah seorang mursyid atau pembimbing rohani yang ini bagi orang umum yang belum ikut ya, yang belum ikut itu cari seorang mursyid. Jadi harus ada mursyidnya kalau perjalanan rohani itu, biar tidak ngeblank, biar tidak kesasar. Jadi mengikuti jalan yang sudah dilewati para guru-guru silsilah, maksudnya itu. Karena jalannya itu banyak jebakan kanan kiri, itu banyak tikungan-tikungan, banyak persimpangan jalan. Kalau tidak ada gurunya, nanti gurunya itu datanglah setan. Makanya ada anekdot yang namanya kalau nggak ada guru itu gurunya setan. Mesti setan itu karena mengawasi manusia mencari peluang untuk menyelewengkan agar besok menjadi temannya di akhirat. Maksudnya seperti itu ya. Jadi guru pembimbing itu bukan guru mursyid itu guru pembimbing bukan guru ngaji. Kalau guru ngaji itu guru syariat ya. Jadi urusannya syariat saja. Jadi urusan guru pembimbing atau mursyid itu urusannya hakikat ya. Bisa membantu memahami ajaran-ajaran syariat dan hakikat digandengkan dengan lebih sesuai apa yang diajarkan guru-guru silsilah, terus nyambung ke Rasulullah, terus nyambung ke malaikat Jibril, terus nyambung ke Allah. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah 4C, yakni sering ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan majelis dzikir tersebut. Nah, kalau sudah dalam komunitas itu apa kegiatan-kegiatan positif ya diikuti semampu mungkin ya. Kalau ada waktu luang, kalau ada uang yang lebih, ikut sedekah, ikut berkontribusi lah untuk masyarakat walaupun sedikit ya. Belajarnya itu mulai kecil, mulai sedikit lama-lama jadi bukit, maksudnya seperti itu. Berikutnya yang 4D adalah bergabung dalam forum online. Ini terutama bagi yang masih sibuk kerja ya. Jangan urusan dunia saja yang diurusi, urusan akhirat itu harus Anda perhatikan. Ikut baca kalau waktu nganggur itu, supaya tidak ada kegiatan yang aneh-aneh. Kegiatannya membaca, mempelajari daud-daud yai, mempelajari kajian-kajian rohani agar menambah wawasan dan pengetahuan. Misalnya komunitas keagamaan yang aktif membahas kajian rohani, platformnya banyak, Facebook, YouTube, dan forum-forum online lainnya. Itu bisa dicari ya. Berikutnya adalah yang terakhir 4E. Yang terpenting terus berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah dalam bertemu dengan orang-orang yang soleh dan terus berjalan mendekatkan diri terus fafiru ilallah. Misalnya doa yang diajarkan beliau, guru saya itu ya, guru kita itu adalah Allahumma fahman nabina wa kifdol mursalina. Ya Allah, berilah pemahaman seperti pemahaman para nabi dan daya ingat seperti daya ingat para rasul. Ketika diijabah maka kita akan dipertemukan dengan semua yang tadi dijelaskan di depan itu. Jadi didorong oleh doa ya, supaya kita itu tidak tidak bisa ujuk-ujuk bisa, semuanya harus kita doakan supaya bisa diberi Allah kemampuan dan
kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi. Yang terakhir adalah bab 5 penutup, yakni simpulan ya. Dengan mengikuti solusi-solusi yang disebutkan tadi itu dapat lebih mudah menemukan dan berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Ciri-cirinya kan sudah dikasih tahu ya. Jadi bisa memperdalam pemahaman dan praktek rohaninya. Jadi seperti itu. Demikian, nanti kita lanjutkan pada perkara tombok hati yang berikutnya ya. Semoga 1-2 kata dari saya bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Jangan lupa terus bahagia apapun kondisinya dan terus puter tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.